Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Usai ditangkapnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solo, aktivitas di Gedung Dewan tetap berjalan normal. Darmasraya miliki Masjid Agung yang mampu menampung jamaah hingga 10.000 orang. Gunung Merapi hingga kini masih erupsi. Tidak hanya melontarkan abu, gunung aktif yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut juga menyemburkan material berupa batuan kecil. Pos pengamatan gunung api mencatat hingga hari kelima telah terjadi 127 kali letusan. Dari hasil rekaman seismograf, tercatat tinggi kolom abu berkisar 100 meter hingga 8 meter di atas puncak dengan warna asap putih dan kelabu. Kepala Pos Gunung Merapi menjelaskan, Selasa siang terjadi erupsi yang menyemburkan material batuan di radius 3 km. Dan pada Rabu pagi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga mencatat tinggi kolom abu yang teramati berwarna kelabu setinggi 800 meter di atas puncak. Ketinggian tersebut tertinggi sejak erupsi Sabtu lalu. Jadi erupsi yang cukup besar ya, terpantau kolom abu yang mencapai 250 meter. Terpantau di CCTV kita bahwa membawa material lontaran dari dalam kawah, namun lontaran masih berjatuhan di sekitar kawah atau di sekitar puncak. Radius kurang lebih kalau dilihat dari keberadaan alat kita masih di radius 200 meter di sekitar kawah. Masyarakat diimbau untuk waspada dan tidak mendekati kawasan gunung di radius 3 km dari puncak. Sejauh ini di wilayah Kabupaten Agam belum ada laporan warga terkait hujan abu yang dilontarkan gunung aktif tersebut. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Sejak Sabtu pekan lalu, pemerintah Tanah Datar gencar mengingatkan warganya untuk meningkatkan kewaspadaan terkait aktifnya Gunung Merapi. Karena 5 kecamatannya berada di jalur aliran lahar dan hujan abu, yakni Kecamatan Sepulukoto, Batipuh, Pariangan, Sungai Tarap, dan Salimpaung. Beberapa jorong hanya berjarak 5 km dari Kawah Virbek, kawah terbesar Gunung Merapi yang saat ini sedang erupsi. Rabu pagi, Bupati Tanah Datar mendatangi jorong Bulan Sarya, Labuha Atan, dan Matuah di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan. Selain dekat dengan puncak Merapi, ladang warga di jorong ini berjarak 2 km dari rumahnya, atau hanya 3 km dari puncak Merapi, dan merupakan kawasan yang harus dihindari, sesuai dengan pengumuman dari Pusat Bencana Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Kepada para masyarakat kami yang bertani juga stop dulu di radius 3 km karena ini erupsinya sudah mengeluarkan material. Aparat pemerintah Nagari Sungai Jambu mengaku hingga saat ini warga masih beraktivitas seperti biasa dan belum khawatir dengan letusan Merapi. Selain meminta penghentian aktivitas, Bupati juga memerintahkan meningkatkan ronda malam untuk memantau aktivitas gunung. Satgas Penanggulangan Bencana Nagari juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Saat ini, Darmasraya memiliki sebuah masjid agung yang mampu menampung 10.000 orang. Luas masjid ini hampir 9.000 meter persegi dan berdiri di atas tanah seluas 7 hektar. Selain masjid, juga terdapat Islamic Center yang dipergunakan sebagai pusat kajian agama Islam. Di lokasi ini juga terdapat area penataan dengan luas 3,5 hektar. Dari udara, bangunan masjid ini terlihat seperti orang bersujud ke arah kiblat
dengan 4 kubah yang mengandung makna filosofi adat Minangkabau Tau Jonan Ampe. Masjid ini juga mengusung konsep green building yang memanfaatkan pencahayaan alami serta hembusan angin untuk menyejukkan jamaah. Desainnya juga modern. Setiap detail memperhatikan estetika yang memanjakan mata. Masjid ini terletak di pinggir jalan lintas tengah Sumatera. Selain menjadi objek wisata baru, masjid ini juga bisa dijadikan tempat untuk beristirahat bagi warga yang menggunakan jalur darat dari Pulau Jawa ke Sumatera Barat. Warga menyambut antusias peresmian Masjid Agung tersebut karena sangat megah dan mewah, serta menjadi simbol baru di Darmasraya. Bangunan ini akan menjadi pusat objek wisata religius. Di Muko-Muko, Bengkulu Utara, mau ke sini kan kok megah sekali. Sama keluarga ini, adik ini, ayo kita mampir sini. Dia ngomong, ayo. Mewah sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di Darmasraya sudah ada Masjid Agung Darmasraya yang sangat luas, tentunya bagus, bersih, dan nyaman untuk kita melakukan sholat seperti ibadah gitu. Itu saya sangat berterima kasih kepada pemerintahan Kabupaten Darmasraya telah membangun masjid kita ini sehingga Darmasraya mampu mendirikan masjid seluas dan semegah ini, Pak. Kami sangat excited ini dengan pembangunan masjid ini. Mungkin ini merupakan gambaran dari kami masyarakat Darmasraya. Harapan kami ke depan masjid ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat dan meningkatkan ketakwaan masyarakat untuk lebih baik lagi. Hebatnya, masjid ini dibangun menggunakan APBD Darmasraya dengan sistem tahun jamak sejak 2018 dan menghabiskan biaya lebih dari 800 miliar rupiah. Pemerintah pusat hanya membantu penataan lanskap yang bersumber dari APBN sejumlah 18,9 miliar rupiah. Pembangunan infrastruktur ke depan oleh Bapak Presiden itu satu, berkualitas, estetika, dan lingkungan. Kita lihat ini kalau plafonnya ini kan berestetika, ada nilai arsitekturnya, tidak perlu, tidak harus. Kalau saya tidak harus ditutup. Ini sudah nilai arsitekturnya sudah dinampakkan dari situ. Ya, jadi ini sangat bagus. Dan ini suatu penghormatan yang luar biasa bagi masyarakat Darmasraya dan Bapak Menteri atas nama Bapak Presiden untuk meresmikan Masjid Agung ini. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita bersama. Amin. Penggunaan masjid ini diresmikan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.